semuanya, balik lagi dengan aku Dokter Sarah di Sehat Bareng Dokter Sarah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Di kali ini aku akan membahas suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau video sebelumnya kan aku membahas mengenai hepatitis yang diduga akibat adanya infeksi adenovirus. Nah, kali ini penyakit juga disebabkan oleh virus dan terjadi di musim hujan. Kalau akhir-akhir ini kan musim hujan ya. Nah, untuk tahu pembahasannya, boleh dong kalian subscribe dulu di YouTube channel Roy and Sarah dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian nggak kelewatan video edukasi kesehatan seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke semuanya, kali ini aku mau membahas suatu penyakit yang juga disebabkan oleh virus dan terjadi di musim hujan. Sukanya itu kalau misalnya ada genangan-genangan air. Nah, ada yang udah bisa nebak ya? Oke, jadi penyakit yang akan kita bahas kali ini adalah demam berdarah dengue atau DBD gitu ya. Jadi, demam berdarah dengue itu disebabkan oleh virus namanya virus Aedes ya. Dibawa oleh nyamuk yaitu nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus betina. Nah, jadi nyamuk ini sudah terinfeksi oleh virus gitu ya. Ada 4 jenis virusnya yaitu DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Nah, kalau misalnya nyamuk ini membawa virus, nah kemudian menggigit manusia, maka virus itu akan masuk ke darah manusia sehingga timbullah gejala-gejala dari demam berdarah dengue gitu ya. Oke, jadi kalau virus ini ya D1, 2, 3, 4 itu merupakan virus RNA, dia genusnya adalah flavivirus. Oke, apa yang terjadi apabila si nyamuk ini sudah menggigit manusia? Maka timbullah gejala. Nah, gejala yang khas dari DBD tentu kalian sudah tahu yaitu demam. Ya, namanya juga demam berdarah dengue ya. Demam yang khas pada DBD yaitu tiba-tiba kalian tuh panas tinggi. Tuh, tanpa ada penyebabnya. Kalau misalnya kalian batuk pilek dulu gitu ya, terus kemudian baru demam, berarti kan ada infeksi saluran pernafasan ya. Kalau misalnya kalian ada nyeri saat BAK gitu ya, kencingnya sakit, anyang-anyangan, disertai dengan demam, berarti kan itu ada infeksi saluran kencing gitu. Nah, tapi kalau ini hanya demam-demam aja, terus rasanya kalian lemas sekali, terus ada nyeri-nyeri di sendi, di otot gitu ya, rasanya tuh nggak enak lah perutnya, mual, muntah gitu. Itu gejala-gejala yang khas terjadi pada DBD gitu. Nah, demamnya ini biasanya munculnya tiba-tiba sekitar 2-7 hari demam. Kemudian kalau misalnya kalian minum obat antipiretik atau untuk menurunkan demam, paracetamol gitu misalnya, minum satu gitu ya, nanti akan turun sedikit terus naik lagi gitu ya. Minum lagi 4 jam kemudian turun dikit naik lagi gitu. Demamnya tuh kayak apa sih dok? Nah, demamnya tuh bisa sampai di atas 38,5 teman-teman gitu ya. Dan kalian harus waspada kalau misalnya untuk orang tua ya yang memiliki anak gitu, demamnya udah tinggi banget, udah sampai 40, hati-hati bisa terjadi kejang gitu ya. Dan ini harus diwaspadai, ini karena warning sign gitu ya kalau udah 40 derajat. Nah, kalau misalnya orang dewasa gitu ya, remaja dewasa masih bisa tuh mengungkapkan, aduh gak enak ya badannya, aduh sakit nih badanku, nyeri ototnya, terus bagian di mata tuh kadang suka ikutan sakit gitu ya, terus sakit kepala juga, bisa kita ngomong aduh nggak bisa makan. Tapi kalau anak kecil nih, jadi buat teman-teman yang punya anak gitu ya, pasti mereka akan semakin rewel gitu, yang biasanya aktif gitu ya, tiba-tiba tuh lemes banget, nggak mau ngapa-ngapain, tiduran doang. Terus kalau si bayi itu mereka bener-bener rewel, yang biasanya kalau bayi nangis gitu kita puk-puk dikit gitu mereka udah tenang lagi. Tapi kalau bayi ngerasa sakit di badan nggak bisa ngomong, jadi mereka cuma bisa nangis gitu. Jadi itu adalah satu gejala yang harus kalian perhatikan gitu ya. Nah, kemudian kalau anak kecil nggak mau makan gitu, orang tua pasti repot banget gitu ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu. Kalau orang dewasa atau remaja masih bisa tuh kita bilangin ayo makan, ayo minum gitu supaya ada energi. Tapi kalau anak kecil kan susah gitu ya. Nah,
yang kalian harus perlu lihat juga untuk para orang tua nih ya, untuk melihat apakah bayi kalian atau anak kalian itu kencingnya sudah cukup gitu ya. Kenapa dok kok kencing gitu ya? Karena pada saat mengalami gejala DBD gitu sudah terjadi kondisi dehidrasi gitu ya kan, dia nggak mau makan, nggak mau minum gitu, dan di dalam tubuhnya itu sendiri terjadi adanya rembesan atau kebocoran plasma, kebocoran di pembuluh darah gitu. Akhirnya ya itu urinnya pun juga menjadi sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi itu kalian suka ganti popoknya gitu ya, biasanya penuh gitu, kok ini udah lama banget nih gitu, popoknya masih kering aja, masih enteng gitu, kalian harus mulai curiga gitu ya. Oh iya, jangan, saya udah lama nih ganti popoknya tapi kok masih kering, masih enteng aja popoknya. Nah itu suatu tanda juga yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk demam itu sendiri ya, kalau khasnya pada DBD itu adalah, kalau kalian pernah dengar, yaitu pelana kuda. Jadi demamnya itu muncul ya di hari 1, 2 gitu ya, tinggi tuh, naik tinggi. Kemudian hari ketiga sampai hari ke-6 itu mulai turun demamnya. Tapi pada saat itulah terjadinya fase yang kritis gitu ya. Fase kritis itu benar-benar kalian harus perhatikan gitu. Demamnya turun tapi badannya tetap kayak lemes gitu, nggak mau makan gitu ya. Nah pada saat itulah bisa sampai perdarahan ya, namanya manifestasi perdarahan yang sampai berat, bahkan bisa terjadi shock gitu, atau yang sampai ke derajat namanya dengue shock syndrome, DSS gitu. Itu sangat-sangat berat gitu ya kondisinya, dan sangat sulit untuk dikejar kecukupan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah itu harus kalian perhatikan. Oke, kita kembali ke demam. Kadang banyak orang yang keliru nih menghitung hari demam gitu ya. Kalau misalnya ditanya udah berapa hari demamnya, oh berapa hari ya, 2 hari, 3 hari gitu, bingung gitu, karena mungkin mereka menghitungnya seperti misalnya nih, aku buat video hari Selasa jadi ya, nah Selasa demam siang hari gitu ya, terus datang ke rumah sakit hari Kamis, nah itu berarti masuknya hari keberapa? Tuh masuknya masih hari kedua. Kenapa bisa gitu? Karena hitungnya Selasa siang itu mulai demam, berarti Rabu siang, Kamis siang itu masih hari kedua ya teman-teman gitu ya. Nah harusnya di Jumat siang, kalau misalnya demam itu nggak turun-turun, maka kalian harus ke rumah sakit dan memeriksakan darah gitu ya. Nah karena ada pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis apakah kalian ini kena DBD atau penyakit yang lain seperti itu. Nah kalau kalian ke rumah sakit gitu ya, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Nah karena sekarang masih pandemi COVID gitu ya, nggak heran nanti kalian akan juga dimintakan untuk pemeriksaan screening COVID-nya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kalian ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik dilakukan pemeriksaan untuk screening COVID itu bukan berarti kalian akan di-COVID-kan, nggak gitu ya teman-teman. Jadi jangan negative thinking dulu nih ya. Kalian di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu harus dilakukan pemeriksaan untuk diagnosis banding. Jadi untuk menyingkirkan kemungkinan kalian terkena penyakit yang lainnya gitu. Kalau misalnya darahnya ya ternyata trombositnya nih sudah mulai terjadi penurunan, kemudian hematokrit atau kenalan darahnya itu sudah mulai meningkat ya, hematokritnya lebih dari 20%, kemudian trombositnya sudah mulai turun di bawah 150.000. Nah itu berarti sudah ke arah DBD gitu ya, ditambah dengan ada gejala-gejala yang khas dari DBD tersebut. Oke, nah kalau yang kelihatan nih di tangan ya, itu ada bintik-bintik merah ya. Jadi itu adalah suatu manifestasi perdarahan karena demam berdarah ya. Jadi ada manifestasi perdarahan yaitu bintik-bintik tuh di tangan ataupun bisa di badan, di kaki gitu ya. Nah itu namanya petiki. Nggak ada
Penyebab lain tiba-tiba kalian mimisan, itu juga salah satu manifestasi perdarahan. Ada juga perdarahan di gusi, kalian gosok giginya biasa nih, tapi kok tiba-tiba berdarah gitu ya. Bahkan perdarahan yang lebih berat itu misalnya perdarahan pada BAB kalian gitu. Jadi ada yang namanya hematemesis atau muntah darah juga bisa, atau kencingnya berdarah gitu ya. Itu semua harus diperhatikan supaya tidak terjadi sampai ke tahap yang lebih berat, karena lebih susah kita untuk mengobatinya. Biasanya akan diminta untuk rawat inap. Kenapa rawat inap? Karena kalau kalian di rumah tentu saja kan tadi ada rasa kayak nggak enak ya bagian perutnya, terus nggak mau makan, ada muntah juga, atau ya mual gitu ya, pasti tidak bisa tuh masuk makanan, masuk cairan, obat juga apalagi. Kalau anak kecil sangat susah gitu ya, mereka sangat rewel gitu. Akibatnya kalau di rumah saja tidak tertolong dengan baik, ya hati-hati ya. Meskipun DBD ini sudah menjadi hal yang umum gitu ya, wah musim hujan nih, pasti nanti banyak yang DBD gitu. Tapi DBD apabila sudah masuk ke tahap yang dengue shock syndrome, DSS gitu ya, sudah ada tanda-tanda shock gitu, jadi kulitnya pucat, terus diraba tuh kok dingin, kemudian di bagian mulut tuh udah kebiruan gitu ya, kemudian diraba nadinya kok dari nadi yang cepat tiba-tiba jadi melemah, tekanan darahnya sudah mulai turun. Nah itu sudah tanda-tanda terjadi shock ya, karena DBD, dan akhirnya bisa berujung pada kematian kalau tidak tertangani dengan cepat ya. Kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, tindakan dokter itu sangat agresif, harus cepat cairannya dipenuhi gitu ya. Kalau perlu ada transfusi untuk dari trombositnya gitu, supaya bisa melewati fase kritisnya itu dan akhirnya bisa pulih kembali. Seperti itu ya. Jadi untuk para orang tua harus benar-benar memperhatikan tadi gejala-gejala yang sudah aku katakan tadi ya, mulai dari demamnya gitu ya. Kalau udah mulai di atas 37,5 ya sampai 38 lah, langsung aja kalau kalian di rumah punya sirup obat paracetamol gitu ya, obat penurun panas, langsung segera berikan gitu. Dan kalau kalian memiliki obat gitu ya, itu ya udah diminum gitu, tapi jangan disimpan terlalu lama. Kadang ibu-ibu kan suka sayang ya, dokternya bilang kalau obat paracetamol ini udah gak demam gak usah diminum gitu. Nah terus akhirnya sirupnya dimasukin ke kulkas, disimpan, siapa tahu bulan depan demam lagi bisa dikasih. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah terbuka sirup gitu, lebih baik sudah selesai demamnya ya udah buang gitu ya, karena efektivitasnya juga akan menurun gitu. Kadang suka nih dokternya bertanya, Bu, anaknya sudah dikasih obat belum? Udah dok, udah dikasih sirup paracetamol, tapi itu punya kakaknya yang 2 minggu lalu sakit gitu. Nah jangan ya, jadi belilah obat yang baru supaya efektivitas obatnya pun juga bekerja dengan baik buat kalian gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian pencegahan. Nah, pencegahannya pasti kalian sudah tahu ya, yang namanya 3M itu. Nah, kalau sekarang musim hujan pasti akan rawan sekali ada genangan air ya gitu. Oleh karena itu, kalau kalian punya mungkin ada pot atau kaleng atau mungkin botol untuk naruh minum buat hewan peliharaan gitu ya, jangan sampai itu tergenang air dan akhirnya nyamuk itu bisa bertelur lah di situ gitu ya. Jentik-jentik nyamuknya akan banyak memenuhi sekeliling rumah kalian atau lingkungan rumah kalian gitu. Jadi sama-samalah menjaga gitu ya. Kalau bisa kerja bakti lah tuh, jadi selokannya juga dibersihkan. Selokan yang tergenang atau yang mampet itu juga bikin jentik-jentik nyamuk gitu ya. Misalnya punya bak tuh di depan rumah gitu, nah itu harus ditutup. Botol-botol kosong yang sekiranya bisa menampung air hujan misalnya, itu juga lebih baik dibuang saja, karena nyamuk Aedes ini sukanya pada air yang
bersih gitu ya, bukan air yang kotor gitu. Jadi lebih baik dibuang-buangin lah supaya tidak ada resiko nyamuk itu bisa bertelur. Kemudian juga perhatikan nih, misalnya rumah kalian gitu ya, jangan sampai ada kayak baju-baju yang suka gelantungan tuh, kan kadang di belakang pintu ada gantungan baju ya. Nah itu kalau ngumpul banyak baju gitu, nah nyamuk tuh suka berkeliaran di situ gitu. Nah kalau misalnya ada nih info ya, tetangga kalian ada yang kena DBD dan dirawat, nah itu sebaiknya langsung nih di daerah tersebut lakukan fogging. Harusnya sih Pak RT-nya langsung sigap ya, ada satu warganya yang kena langsung di fogging gitu. Begitu pula kalau misalnya kalian nih ternyata salah satu anggota keluarga kalian ada yang kena DBD, nah harus hati-hati, mungkin anggota keluarga yang lain juga bisa kena, karena nyamuk ya dia terbangnya ya di situ-situ aja gitu, nggak jauh-jauh. Nah itu harus betul-betul menjaga imunitas tubuhnya seperti itu ya. Jadi benar-benar harus menjaga supaya rumah kita tuh tetap bersih, tidak ada genangan air, tidak ada mungkin pot ataupun kaleng-kaleng, botol yang bisa menyimpan air tadahan hujan. Oke, dan jangan lupa harus minum banyak air putih ya. Pada saat kalian sakit pun harus usahakan minum air putih supaya tidak dehidrasi. Minumnya apa sih dok? Boleh nggak minum ini, minum itu gitu ya? Sebetulnya minum apa aja tuh boleh, tapi ya lebih baik air putih. Kalau jus buah boleh nggak dok? Karena kalau misalnya jus buah, perut kalian masih dalam kondisi kosong gitu ya, kan buah ada yang asam. Nah takutnya lambungnya teriritasi. Jadi boleh aja jus tapi setelah makan. Terus minuman tertentu gitu ya yang katanya nih harus diminum gitu, pokoknya yang sifatnya terlalu asam, nah sebaiknya diminumnya setelah makan. Laksana di rumah, kalau misalnya ada yang demam, cepat langsung berikan paracetamol gitu ya, untuk anti piretiknya atau untuk menurunkan demamnya. Bagi orang tua yang mungkin memiliki kontak dokter spesialis anaknya, boleh kok langsung aja di WhatsApp gitu ya, atau mungkin lakukan telekonsultasi. Sekarang kan sudah zaman ya telekonsultasi, langsung tanya aja sebaiknya untuk paracetamol dosisnya tuh berapa, karena untuk anak-anak kan dihitung sesuai berat badan. Nanti biar dokter anaknya yang akan menghitungkan dosis yang tepat buat anak-anak kalian. Oke, jadi mungkin segitu aja penjelasan dari aku ya. Di tengah kondisi yang seperti ini, betul-betul kalian harus menjaga kesehatan, makan makanan yang cukup untuk nutrisinya ya. Jadi penuhi karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, olahraga, minum air putih 2 liter sehari gitu ya. Kemudian mindset hatinya harus happy gitu ya, jangan stres, dikontrol lah tingkat stresnya gitu ya, supaya kita semua dalam kondisi yang selalu fit. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Kemudian kalian boleh tulis di kolom komentar mau dibahas mengenai penyakit apa, atau mungkin mau tips kesehatan tertentu, boleh ya, langsung aja. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian pun juga teredukasi mengenai apa yang kita bahas kali ini. Sampai bertemu di video kita berikutnya. See you, God bless you.